Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qarallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu azim. Jamaah salat Isya yang dicintai Allah, satu ayat yang saya sampaikan pada malam hari ini surat Ali Imran ayat 110 yang sangat terkenal. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini tidak boleh salah dalam membacanya. Khaira ummah. Ummah itu ada tasdidnya di sana. Kalau sampai hilang tasdid saja, itu maknanya beda, Pak. Di kamus-kamus, kata-kata ummah, kalau tidak ada tasdidnya dibaca amah. Artinya adalah budak. Loh, jauh ya. Artinya budak. Kalau tidak ada tasdidnya, orang Arab akan membacanya adalah amah, yaitu budak. Maka tidak boleh hilang tasdid ini sehingga betul-betul menjadi ummah. Kuntum khaira ummah. Tasdid ini dalam kajian ilmu kebahasaan ya, memberikan makna atau memberikan sesuatu kekuatan. Jadi ummah adalah bangsa yang kuat. Kalau dalam bahasa itu sendiri ada tasdid itu ditekan. Kenapa beberapa ucapan kita di depan orang Arab itu tidak begitu dipahami mereka? Salah satu persoalannya adalah bab masalah tekanan ini, Pak. Kurang memberikan tekanan pada tasdid. Mudarris, muallim, kan ada tasdidnya. Kalau tidak ditekan itu mereka nggak paham. Gitu. Meskipun benar pronunciasinya gitu ya, kurang tekanan saja itu mereka gak paham ini apa maksudnya gitu. Maka butuh tekanan. Muallim, mudarrisah gitu. Setiap ada tasdid itu orang Arab biasanya selalu ditekan, Pak. Artinya ada kekuatan. Ya. Jadi kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang kuat, yang memiliki kekuatan. Bukan umat yang lemah, bukan budak di muka bumi ini. Kalau kita masih punya mental-mental budak di depan umat-umat yang lain, itu menyalahi ayat ini, Pak. Jadi kalau ketemu orang bule itu jangan merasa kita itu lebih rendah, itu salah itu. Ya, ketemu orang bule, orang Australia gitu ya, kita merasa lebih rendah itu salah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Jemaah sekalian, apa kunci kekuatan kita? Allah sebutkan pada bagian berikutnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ada 3 jemaah sekalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 hal ya. Mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan tetap selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3-tiganya ini menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Yang pernah belajar bahasa Arab ya, fi'il ada 3, ada madi, mudhari' dan amar. Kalau madi udah selesai, tapi ini pakai mudhari' jemaah sekalian. Artinya apa? Berlangsung gitu ya. Berlangsung artinya adalah ada sesuatu yang terus dinamis, bergerak. Makanya orang berpuasa itu nggak boleh banyak tidur, Pak. Harus bergerak ya, harus dinamis. Iman itu dinamis, selalu bergerak. Jangan dikira itikaf itu terus banyak tidur, enggak gitu ya. Jangan dikira bahwa itikaf itu semedi, enggak juga. Itikaf itu justru menghidupkan sunnah Rasulullah di dalam masjid. Banyak tilawah,
banyak sedekah, ya, banyak zikir, banyak apalagi itu, tausiah dan sebagainya, terus tafakkur dan sebagainya. Jadi jemaah sekalian, bahwa kekuatan itu adalah tiga-tiganya adalah sesuatu yang bergerak, yang dinamis, yang berubah. Nah, itu ciri kata kerja begitu, kata kerja mudhari, ya. Jadi bekerja, tetap jalan, dinamis, ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka ya nggak mudhari namanya itu. Ya. Saya pergi, adhabu, kan ada perubahan dari sini ke sana. Puasa juga sama, harus memberikan perubahan kepada kita semuanya, bahwa kita ini akan lebih baik insya Allah. Jadi ada proses transformasi namanya, dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan. Jadi tausiah itu jangan pernah putus asa jemaah sekalian. Kan ada di grup itu ya, biasa ngasih tausiah gitu ya, tiba-tiba hilang. Kenapa? Ya bosen katanya gitu. Atau mungkin dikritik oleh teman yang lainnya, hilang. Enggak. Harusnya terus bekerja, terus memberikan tausiah gitu ya, kebaikan kepada teman-temannya, ya. Memang postingan paling enak di grup itu adalah tausiah, Pak, daripada ngasih info. Kalau ngasih info itu resikonya adalah hoax. Ya sering ya, biasalah grup-grup semuanya itu pasti ada berita-berita yang nggak benar gitu. Ya. Tapi kalau tausiah, insya Allah itu adalah sebuah kebaikan. Apalagi tausiahnya dari Al-Quran, tausiahnya dari sabda Rasulullah, tausiahnya dari kata-kata mutiara para imam-imam, nah, kan luar biasa itu, ya. Atau inti dari sebuah ceramah itu luar biasa. Ya. Maka tetaplah kita memberikan kebaikan kepada orang lain, agar apa? Agar betul-betul kita menjadi umat yang kuat tadi, Pak. Khairah ummatin. Wa tanhauna 'anil munkar. Ini sangat beresiko. Ya. Karena orang kalau mengajak kebaikan kan gampang, mencegah itu berat. Ya, gitu ya. Mencegah itu berat, Pak. Sudah terlanjur ke mall gitu ya, mau belanja gak jadi itu repot. Kalau ngajak ke mall itu gampang, ayo ke mall, seneng kan ya. Tapi begitu gak jadi belanja itu berat ya. Jadi mencegah kemungkaran itu sangat berisiko. Dan rata-rata saudara kita, ulama kita ya, mesti akan bab masalah ini adalah sesuatu yang memang sangat menjadikan mereka kemudian ya menanggung resiko itu. Ya. Imam Ahmad kenapa dipenjara? Ya karena nahi mungkar. Para ulama-ulama gitu juga semua. Bukan karena amar ma'rufnya, tapi karena nahi mungkarnya, Pak. Jangan. Nah, gitu. Jemaah sekalian, kita waktu puasa ini mencegah daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dan tetap itu menggunakan fi'il mudhari. Artinya aktif jemaah sekalian. Aktif untuk memberitahu, aktif untuk tidak ini dan itu dan sebagainya, mengingatkan orang lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa tu'minuna billah, dan selalu beriman kepada Allah. Mudawamah. Jadi fi'il mudhari itu salah satu cirinya adalah terus berlangsung. Gitu ya. Imannya tidak hangat-hangat gitu ya. Tapi terus naik, Pak. Kalau di Mekah, Masjidil Haram itu semakin hari ke belakang Ramadan itu semakin padat. Makanya kenapa umroh kalau akhir Ramadan lebih mahal, Bu? Karena apa? Karena ketika semakin ke belakang semakin banyak orang di sana, Pak. Semakin full. Hari pertama, kedua saja saya di sana kemarin itu tarawih itu, Pak ya. Setelah salat Isya itu untuk keluar dari Masjidil Haram itu sulit. Sulit kalau mau balik ke hotel ya. Selesai maghrib itu tarawih pertama ya, sebelum tarawih itu nggak bisa karena orang pada datang semua untuk sholat tarawih. Itu hari pertama. Dan saya lihat di grup itu hari ke-5 itu kendaraan bis itu nggak bisa mendekat ke hotel-hotel ring 1 di Masjidil Haram pada saat mulai asar sampai selesai sampai jam 12 malam gitu. Jadi dia bisa masuk kalau sudah di luar waktu-waktu itu. Nah,
Betapa ini baru hari kelima, keenam, bisa dibayangkan pertengahan Ramadan, waduh, sudah. Ya. Itu nggak perlu berharap yang enak-enak lah kan itu ya. Jadi nggak bisa jalan-jalan. Di sana itu ditutup semua tempat-tempat rekreasi. Mulai 1 Ramadan kemarin itu tempat jalan-jalan itu biasanya kan ada jalan-jalan ya, city tour, nah ya, city tour ke sana kemari, ke Arafah, ke Muzdalifah, itu semuanya ditutup mulai 1 Ramadan. Kenapa? Orang fokus ibadah, dan bis juga biar tidak lalu lalang gitu. Kalau lalu lalang itu kan jadi bikin macet, sehingga bisnya sudah tidak ada lagi, ganti orangnya yang datang ke sana. Ya Allah, semakin ke belakang semakin penuh jamaah sekalian, masya Allah. Semoga Al-Hidayah juga sama ya. Ini semakin ke belakang semakin ya nggak gitu, pindah ke kampung nggak gitu. Nggak apa-apa, penuh, yang penuh di kampung. Intinya apa? Tetap ke masjid gitu. Tetap ke masjid. Maka jemaah sekalian perlu plan, jemaah sekalian. Plan bagaimana kita mendapatkan perubahan itu, bagaimana kita memiliki sebuah apa Pak? Sebuah transformasi ya, kenaikan level tingkat keimanan kita itu dengan rencana. Salah satunya misalkan itikaf 10 hari full. Nah, gitu. Yang sekarang ini ada yang umroh full ya selama Ramadan, itu ada gitu ya, dan itu direncanakan. Kalau nggak direncanakan ya berat gitu ya. Selama Ramadan ada di tanah suci, wah itu keren namanya Pak ya, sama keluarga, Allahu Akbar, senang melihat, ya Allah gitu ya. Orang banyak sekali, tempat-tempat parkir itu ganti orang ganti orang. Jadi biasanya masjid ada bis-bis biasanya lewat situ, itu full dengan orang, tidak lagi dengan bis-bis. Jalan-jalan kan ditutup, orang pada sholat di jalan-jalan raya gitu. Nah, gitu. Makanya jalan rayanya itu tadinya aspal diganti dengan warna putih. Yang warna putih itu kalau kena siram matahari tidak panas. Karena ada siang hari kadang-kadang Jumatan gitu ya. Nah itu kena di jalan raya itu, ketika dia pakai sajadah saja itu tidak kepanasan. Begitu banyaknya orang. Inilah khairul ummah. Inilah umat yang kuat itu di sini, Pak. Tidak ada agama lain yang sehebat Islam. Bisa mengumpulkan orang, jutaan orang, sekian banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Menata orang hanya dengan qomat saja itu sudah qomat itu Pak, itu semua yang ada di pelataran Ka'bah dan semua yang ada di luar gitu, dan di dalam itu baris Pak. Dan nggak ada yang ribut ya kan ya, nggak ada yang rebutan, nggak ada itu, nggak ada yang rebutan, nggak ada yang rame, nggak ada yang tukaran tuh kan. Ini nggak ada di umat yang lain jemaah sekalian. Ini adalah kekuatan kita jemaah sekalian yang selalu ada di kita, di umat Islam ya, betul-betul ada, dan terus orang merindukan ini semuanya. Baru pulang dari tanah suci wes dungone wes, ya Allah semoga kembali lagi kan itu kan ya. Baru nyampe itu sudah kepingin balik lagi gitu ya. Saya melihat wajah-wajah yang sudah sepuh ya. Ya saatnya memang kita harus sering-sering di sana untuk ngecas melihat kekuatan umat itu terlihat di sana jemaah sekalian. Begitu banyak orang dan sangat teratur dan satu komando. Berapapun rakaatnya nggak jadi soal di sana. Nah, ya. Sebelum pandemi 2-3 rakaat. Setelah pandemi maka 10 kali salam plus 3 witir. Kemarin saya terakhir pertama kedua di sana 10 kali salam dan 3 rakaat witir gitu. Nggak ada yang protes ya kan ya. Nggak ada yang ribut ya Pak ya. Nggak ada yang ribut. Alhamdulillah luar biasa jemaah sekalian. Itu untuk ngecas iman kita, dan kita berharap semakin kita ke belakang Ramadan maka iman kita juga harus semakin baik, dan tidak boleh banyak tidur, harus bergerak ya Pak ya, harus bergerak, banyak tilawahnya, banyak sedekahnya
ya terus ya, dan banyak datang ke masjid, banyak ngasih takjil, banyak apalagi Pak dan sebagainya. Ibadah itu sunnah itu dihidupkan jemaah sekalian. Taraweh, ya qiyamul lail gitu ya. Ada yang sholat sunnah yang lain. Semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.